Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Fredrik Langsung Atonang dengan NIM 12 nomor 0001 dengan prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal yang saya bikin dalam materi Intelligence dan Abstrak Kelas pada week 9. Di sini saya akan membacakan soalnya. Di soal pertama itu, sebuah perusahaan rental kendaraan ingin membuat sistem sederhana untuk mengelola data kendaraannya. Sistem kendaraan memiliki informasi umum seperti identitas kendaraan yang dapat ditampilkan. Selain itu, perusahaan juga memiliki jenis kendaraan khusus, yaitu mobil, yang memiliki informasi tambahan dibandingkan kendaraan biasanya. Nah, tugasnya itu, bikinlah program harus mampu mempresentasikan kendaraan umum dan mobilnya itu merupakan bagian dari kendaraan. Kita akan menggunakan konsep pewarisan. Yang ketiga, menampilkan informasi kendaraan. Yang keempat, menampilkan informasi mobil secara lengkap. Yang terakhir, membuat kelas utama atau kita memiliki menu itu untuk menjalankan program dan tampilkan minimal satu data kendaraan dan satu data mobil. Nah, inputannya itu memasukkan brand kendaraan, tahun kendaraan, brand mobil, tahun mobil, dan jumlah pintunya. Di outputnya itu ditampilkan brand kendaraan, tahun kendaraan, brand mobil, tahun mobil, dan jumlah pintunya. Sebagai contoh outputnya itu Suzuki tahun 2018 itu kendaraannya. Baru mobilnya itu BMW tahun 2023. Dan terakhir jumlah pintunya itu ada 2. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal pertama. Nah, di sini codingnya itu kita menggunakan inheritance dalam Java, di mana kelasnya itu mewarisi atribut dan metode dari kelas vehicle. Lalu program menerima input pengguna untuk band, tahun, dan jumlah pintu. Kemudian, terakhir menampilkan data kendaraan dan mobil ke terminal tersebut. Nah, di sini saya akan menerangkan kode yang saya bikin. Di sini saya akan menunjukkan background yang saya bikin. Nah, di sini dia memasukkan brand kendaraannya itu, yaitu misalnya kita memasukkan brand kendaraannya itu Toyota. Tahun kendaraannya itu kita masukkan misalnya tahun 2013. Brand mobilnya itu misalnya kita memasukkan mobilnya itu sesuai yang kita bikin, yaitu di Toyota itu misalnya kita memasukkan mobil Alphard. Tahun mobilnya itu misalnya kita bikin tahun 2020. Dan jumlah pintunya itu ada 4. Nah, di outputnya itu langsung dimunculkan Toyota tahun 2013, Alphard tahun 2020, dan jumlah pintu mobil tersebut ada 4. Nah, kode yang saya bikin dalam soal pertama itu berjalan. Nah, kita akan masuk ke soal kedua. Pada soal kedua itu, dia menjelaskan dalam sebuah perusahaan terdapat 2 jenis pegawai, yaitu pegawai biasa dan pegawai dengan jabatan tertentu yang mendapatkan tambahan penghasilan. Atau bisa kita sebut itu bonus. Setiap pegawai memiliki informasi umum yang dapat ditampilkan. Namun, pegawai dengan jabatan tertentu memiliki perhitungan total penghasilan yang berbeda karena adanya tambahan. Nah, tugasnya itu membuat program dengan menggunakan konsep pewarisan atau inheritance. Yang kedua, menampilkan informasi pegawai biasa. Yang ketiga, menghitung dan menampilkan total
pengakhiran pegawai dengan jabatan tertentu. Yang keempat, kita menggunakan input dari si user. Yang kelima, membuat kelas utama atau mainnya itu untuk menjalankan program tersebut. Nah, di sini inputnya itu masukkan nama pegawai, gaji pegawai, nama manajer, gaji manajer, dan bonus manajer tersebut. Outputnya itu nama si pegawai, penghasilan pegawai, nama manajer, dan penghasilan manajer. Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal kedua. Nah, di sini di soal kita menggunakan konsep pewarisan atau inheritance dalam Java. Yang dimana kelas manager itu mewarisi semua atribut dari employee, lalu program menerima inputan nama, gaji, dan bonus untuk menghitung serta menampilkan data pegawai dan total gaji manajer tersebut. Nah, di sini saya akan menjalankan kode pada soal kedua. Di sini saya akan menunjukkan macro yang saya bikin. Di sini dia meminta memasukkan nama pegawainya itu. Misalnya kita memasukkan nama Rido dan diminta memasukkan gaji pegawainya. Misalnya kita memasukkan gaji pegawainya itu sebesar 4.500.000. Nah, kita diminta memasukkan nama manajer dari si pegawai itu. Nah, nama manajer itu kita masukkan nama misalnya Karina. Nah, kita diminta memasukkan gaji manajer itu. Misalnya gajinya itu 10 juta. Dan tadi kita diminta memasukkan bonus si manajer tersebut. Misalnya bonusnya itu 2 juta. Nah, di sini langsung ditampilkan nama pegawainya itu Rido dengan gaji 4.500.000 dan manajernya itu Karina dengan total gajinya itu 12 juta. Dan di sini dia langsung memasukkan gajinya dan bonusnya itu di dalam outputnya itu. Nah, makanya dia memasukkan total gajinya itu seluruh dari gaji dan bonus yang dia bikin. Nah, di sini kode yang saya bikin pada task kedua itu berhasil. Sekarang kita masuk ke soal ketiga. Di mana itu soal ketiga itu menampilkan dalam matematika kita bangun data memiliki keliling. Tetapi cara menghitung keliling tiap bangunan itu berbeda-beda. Dan di mana soalnya itu membuat program untuk menghitung keliling beberapa bangun data dengan ketentuannya itu kita menggunakan abstrak kelasnya itu untuk merepresentasikan bangun data. Yang kedua, kita harus memiliki metode untuk menghitung keliling. Yang ketiga, buat minimal 2 jenis bangun data yang berbeda. Yang keempat, menggunakan input dari si user. Yang kelima, tampilkan hasil perhitungan keliling. Yang keenam, membuat kelas utama atau mainnya itu untuk menjalankan program tersebut. Sebagai contoh inputnya itu, dia diminta pilih bangunnya itu. Misalnya nomor 1 itu persegi, nomor 2 itu lingkaran. Nah, kita melakukan pilihan pertama, baru melakukan sisinya. Baru contoh outputnya itu langsung jumlah keliling persegi tersebut. Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal ketiga. Yang dimana itu, soal ketiga itu terkait dengan soal kita menggunakan konsep abstract class dalam Java, yang dimana kelas abstract shape itu memiliki metode perimeternya dengan mengimplementasikan oleh square dan circle-nya.
Lalu program menerima pilihan pengguna untuk menghitung dan menampilkan keliling bangun yang dipilih. Nah, di sini saya akan langsung menjalankan kode yang saya bikin pada shell ketiga. Di sini saya akan menunjukkan macro pada shell ketiga. Nah, di sini dia disuruh memilih bangunannya itu. Yang dimana nomor 1 itu persegi, nomor 2 lingkaran. Kita pilih nomor 2. Lalu terakhir memakai jari-jarinya. Misalnya kita memakai jari-jarinya itu 45. Langsung dia menunjukkan keliling lingkarannya itu sebagai 282,6. Well, di sini kode yang saya bikin itu berjalan sesuai dengan soal yang diminta. Selanjutnya kita ke soal keempat, yang dimana itu dalam kehidupan sehari-hari setiap hewan dapat mengeluarkan suara. Namun setiap jenis hewan memiliki suara yang berbeda-beda. Maka diminta program dengan ketentuannya itu kita menggunakan konsep inheritance. Yang kedua, membuat satu kelas umum yang mempresentasikan hewannya itu. Yang ketiga, membuat minimal satu kelas turunan yang merepresentasikan jenis hewan tertentu. Yang keempat, setiap hewan harus memiliki metode untuk mengeluarkan suara. Yang kelima, tampilkan perbedaan suara antara hewan umum dan hewan tertentu. Yang keenam, menggunakan input dari si user. Yang ketujuh, membuat kelas utama atau mainnya itu untuk menjalankan program tersebut. Nah, di sini di soalnya itu saya membuat nama hewan kucing dan hewan anjing saja. Dan di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal keempat. Nah, pada kode tersebut seperti di soal kita menggunakan metode inheritance yang dimana kelas ki kucing atau ki anjing itu membuat metode sound dari animal yang dimana programnya itu langsung menerima inputannya nama hewan dan menampilkan suara yang berbeda sesuai jenisnya. Nah, di sini saya akan langsung menjalankan kode yang saya bikin pada soal keempat. Di sini saya akan menunjukkan macro yang saya bikin. Nah, pertama kita melakukan nama hewan umumnya. Sesuai yang dijual, saya akan melakukan nama hewan itu kucing. Lalu, melakukan nama hewan kucingnya, misalnya anjing. Nah, langsung dimunculkan kucing mengeluarkan suaranya itu suara umum. Bahwa si anjing itu mengeluarkan suara guguk. Di sini kode yang saya bikin berjalan dengan soal yang diminta. Kita lanjut ke soal ke-5. Yang dimana dalam sebuah aplikasi belanja online, pengguna dapat melakukan pembayaran dengan berbagai metode, seperti pembayaran tunai saat barang diterima atau pembayaran secara digital melalui aplikasi. Setiap metode pembayaran memiliki cara proses yang berbeda. Misalnya, pembayaran tunai dilakukan secara langsung saat barang diterima, sedangkan pembayaran digital diproses melalui sistem secara otomatis. Aplikasi tersebut harus mampu menangani berbagai metode pembayaran, tetapi semua metode tetap harus memiliki kemampuan untuk memproses pembayaran.
Nah, di sini kita diminta programnya itu untuk membenarkan sistem dengan ketentuan harus dapat mempresentasikan berbagai metode pembayaran. Sistem metode pembayaran harus memiliki cara proses yang berbeda. Yang ketiga, kita menggunakan konsep inheritance. Yang keempat, kita menggunakan abstract class untuk mendefinisikan perilaku umumnya. Yang kelima, kita menggunakan input dari si user untuk memilih metode pembayaran dan jumlah yang akan dibayar. Yang keenam, kita menampilkan hasil proses pembayaran sesuai metode yang dipilih. Nah, kan di sini contoh inputnya itu memilih metode pembayarannya itu mana yang pertama itu tunai, yang kedua digital. Misalnya kita pilih kedua dan mewakilkan jumlah pembayaran sesuai harga barang tersebut. Yang terakhir, dia akan memunculkan outputnya itu misalnya pembayaran digital sebagai sekian persen berhasil dilakukan. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal kelima. Nah, di kode tersebut dia menggunakan konsep abstrak kelas dan inheritance dalam Java, yang dimana kelas abstraknya itu memiliki metode pair yang diimplementasikan secara berbeda oleh cache dan digital. Lalu program menerima input metode dan jumlah pembayaran untuk mengeksekusi pembayaran sesuai jenis yang diminta. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin. Nah, di sini saya akan menunjukkan macro yang saya bikin. Nah, di sini dia meminta pilih metode pembayarannya, yaitu 1 tunai atau 2 itu digital. Misalnya kita mau kekan 2. Baru kita mau kekan jumlah pembayaran yang diminta. Misalnya kita mau kekan pembayarannya itu sebesar 32.000. Nah, maka outputnya itu langsung dimunculkan pembayaran digital sebesar 32.000 berhasil dilakukan. Nah, kode yang saya bikin berjalan sesuai dengan yang di soal. Berikut kita akan masuk ke soal ke-6. Yang dimana soal ke-6 itu sebuah aplikasi transportasi online menyediakan berbagai jenis layanan seperti ojek dan mobil. Setiap layanan memiliki cara perhitungan tarif yang berbeda tergantung jenis kendaraan yang digunakan. Namun, semua layanan tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menghitung total biaya perjalanan berdasarkan jarak yang ditempuh. Aplikasi ini dibuat dengan desain yang fleksibel agar mudah menambahkan jenis layanan baru di masa depan tanpa mengubah kode utama secara besar-besaran. Nah, kita diminta programnya itu dengan ketentuan yang pertama menggunakan abstract class untuk merepresentasikan layanan transportasi. Yang kedua, setiap layanan harus memiliki cara menghitung tarif yang berbeda. Yang ketiga, membuat minimal 2 jenis layanan transportasi. Yang keempat, kita menggunakan input dari user untuk jumlah datanya, jenis layanannya apa, ya perjalanannya berapa, baru kita menyimpan data dalam array. Yang kelima, kita menggunakan polymorphism menampilkan hasil tanpa instansi of. Yang terakhir, kita menampilkan total biaya kita perjalanan. Yang dimana itu contoh inputnya itu diminta mewakilkan jumlah perjalanannya, yang dimana itu maksudnya itu menghitung kendaraan yang diminta. Misalnya itu kita mewakilkan 2 kendaraan, lalu dia memunculkan data pertama dan data kedua. Yang dimana data pertama itu, misalnya contohnya itu ojek,
dengan jaraknya itu 5 km. Yang data kedua itu mobil dengan jaraknya itu tetap 5 km. Lalu outputnya itu menunjukkan biaya ojek dan biaya mobil. Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin. Nah, kode tersebut diminta menggunakan abstract class dan polymorphic dalam Java, di mana kelasnya itu memiliki abstract transport, memiliki metode hitung biaya yang diimplementasikan berbeda oleh objek dan mobil. Lalu program itu menerima input jenis dan jarak perjalanan untuk menghitung serta menampilkan biaya setiap transportasi. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin. Di sini saya akan menunjukkan makro yang saya bikin. Nah, lalu dia memakai jumlah perjalanannya itu. Misalnya kita melakukan kartu kendaraan aja. Dia lalu akan memunculkan data pertamanya itu. Misalnya kita melakukan mobil. Baru jalan kilometernya itu kita melakukan kilometer aja. Dia lalu meminta biaya mobilnya itu kepada 15.000 sesuai yang diminta dijual dan jumlah biaya yang dijual. Nah, di sini kode yang saya bikin berjalan sesuai yang dijual. Lalu kita masuk ke soal ke-7. Nah, yang di mana itu soalnya itu sebuah perpustakaan memiliki berbagai jenis koleksi seperti buku cetak dan majalah. Setiap koleksi itu memiliki cara perhitungan denda keterlambatan yang berbeda. Buku cetak memiliki denda tetap per hari keterlambatan. Makanya itu dihitung dalam hari. Sedangkan majalah memiliki denda yang lebih kecil per harinya. Perpustakaan ingin membuat sistem yang fleksibel agar dapat menambahkan jenis koleksi baru di masa depan tanpa mengubah struktur utama program. Baru kita disuruh membuat program itu dengan ketentuan menggunakan abstract class untuk merepresentasikan koleksi perpustakaan. Yang kedua, kita jenis koleksi harus memiliki cara menghitung denda yang berbeda. Yang ketiga, membuat minimal 2 jenis koleksi. Yang keempat, menggunakan input dari user untuk menghitung jumlah data, memunculkan jenis koleksinya. Dan yang terakhir, menghitung jumlah hari keterlambatan. Yang kelima, kita menyimpan data dalam array objek. Yang keenam, kita menggunakan konsep polymorphic saat menampilkan hasil. Yang terakhir, kita menampilkan denda untuk setiap koleksi. Yang dimana inputnya itu diminta mewakilkan jumlah datanya. Yaitu misalnya 2 buku. Yang dimana kita di inputnya itu langsung diminta data pertama dan data keduanya itu. Misalnya data pertama itu jenisnya itu buku. Mewakilkan hari keterlambatan. Misalnya dia terlambat dalam 3 hari. Baru ke data kedua, yaitu mewakilkan jenis buku jenisnya itu misalnya kita mewakilkan majalah, baru mewakilkan hari keterlambatannya itu misalnya 3 hari. Langsung contoh inputnya itu memunculkan denda buku dan denda majalah. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin. Nah, di mana di kode tersebut menggunakan abstract class dan polymorphic dalam Java. Yang dimana kelas abstract collection itu memiliki metode hitung denda yang diimplementasikan berbeda oleh buku dan majalah. Lalu program menerima input jenis koleksi dan lama keterlambatan untuk menghitung serta menampilkan denda
tiap koleksi. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin. Nah, di sini saya akan menunjukkan macro yang saya bikin. Nah, di sini dia diminta melakukan jembatannya. Langsung aja contoh itu satu. Lalu dia diminta data pertama, mewakilkan jenis bukunya, buku atau majalah. Di sini kayak akan mewakilkan jenisnya itu buku, langsung mewakilkan hari keterlambatannya. Misalnya contohnya itu kayak terlambat mengembalikan bukunya itu dalam 2 hari. Langsung di outputnya itu mewakilkan denda bukunya itu sebanyak 4.000. Nah, kode yang saya bikin sesuai dengan yang diminta di soal. Lalu kita masuk ke soal ke-8. Yang dimana itu soal ke-8 itu soalnya itu sebuah restoran menyediakan berbagai jenis menu seperti makanan dan minuman. Setiap jenis menu memiliki cara perhitungan harga yang berbeda. Makanan memiliki tambahan pajak tertentu, sedangkan minuman memiliki diskon khusus tergantung kebijakan restoran. Restoran ingin membuat sistem yang fleksibel agar mudah menambahkan jenis menu baru di masa depan tanpa mengubah struktur utama program. Nah, di sini program diminta untuk menggunakan abstrak kelas untuk merepresentasikan menu. Yang kedua, setiap menu harus memiliki cara menghitung harga akhir yang berbeda. Yang ketiga, membuat minimal 2 jenis menu. Yang keempat, menggunakan input dari user untuk jumlah data, jenis menu, dan harga awal. Yang kelima, simpan data dalam array object. Yang keenam, menggunakan polymorphic akan menampilkan hasil. Yang terakhir, menampilkan harga akhir setiap menu. Yang dimana inputnya itu memakai jumlah menunya yang dimana di soalnya itu diminta menampilkan 2 jenis menu, maka kita masukkan 2. Baru data lalu dimunculkan data pertama dan data kedua. Yang terakhir outputnya itu harga makanan dan harga minuman. Nah, di sini langsung aja kita menunjukkan kode yang saya bikin. Yang dimana itu kodenya itu menggunakan abstract class dan polymorphic dalam Java. Yang dimana kelas abstract menunya itu memiliki metode hitung harga yang diimplementasikan berbeda oleh makanan. Nah, di sini dia kena pajak sebesar 10% dan minumannya itu dia kena diskon 10%. Yang terakhir, programnya itu menerima input jenis dan harga untuk menghitung serta menampilkan harga akhir tiap menu. Sekarang kita akan menerangkan kode pada soal ke-8. Dan saya akan menunjukkan macro yang saya bikin. Diminta melakukan jumlah menunya, yang dimana di soal itu minimal 2, maka kita bikin aja 2. Diminta memakai jenis makanan, memakai jenis makanan atau minuman, misalnya makanan. Nah, harganya itu misalnya 20.000. Baru data kedua kita melakukan minuman, harganya 10.000. Lalu dia menunjukkan harga makanan dan harga minuman itu. Misalnya harga makanan itu sebagai 22.000, harga minuman itu 9.000. Nah, di soal ke-8 kode yang saya bikin sesuai yang diminta di soal. Lanjut kita masuk ke soal ke-9.
Di mana itu soal 9 itu sebuah perusahaan jasa pengiriman menyediakan berbagai jenis layanan pengiriman seperti pengiriman reguler dan ekspres. Setiap jenis pengiriman memiliki cara perhitungan biaya yang berbeda. Pengiriman reguler memiliki standar per kilogram, sedangkan pengiriman ekspres memiliki tarif lebih mahal karena pengirimannya itu lebih cepat. Perusahaan ingin membuat sistem yang fleksibel agar dapat menambahkan jenis layanan baru tanpa mengubah struktur utama program. Nah, di sini kita diminta membuat program tersebut dengan ketentuan. Yang pertama, menggunakan abstrak kelas untuk merepresentasikan layanan pengiriman. Yang kedua, setiap layanan harus memiliki cara menghitung biaya yang berbeda. Yang ketiga, membuat minimal 2 jenis layanan pengiriman. Yang keempat, menggunakan input dari user untuk menampilkan jumlah data, jenis layanan, dan berat barang tersebut. Yang kelima, menyimpan data dalam array objek menggunakan polimorphic cara menampilkan hasil. Yang terakhir, menampilkan biaya pengiriman untuk kitab data. Di mana contoh inputnya itu memakai jumlah datanya itu. Yang dimana kita melakukan jumlah data kedua sesuai yang disoal. Baru dia akan munculkan data pertama dan data kedua. Yang dimana melakukan jenis regular atau express. Yang terakhir memberikan berat barang tersebut. Lalu yang terakhir contoh opennya itu biaya pengiriman regular dan biaya pengiriman express. Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin di soal ke-9. Di mana kodenya tersebut itu menggunakan abstrak class dan polymorphic dalam Java. Di mana kelas abstrak pengirimannya itu memiliki metode hitung biaya yang diimplementasikan berbeda oleh regular dan express. Lalu program menerima input jenis dan berat paket untuk menghitung serta menampilkan biaya pengiriman sesuai jenisnya. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin. Lalu kita akan menunjukkan make-line yang saya bikin. Nah, di sini melakukan jumlah data. Jika yang dijual, kita lakukan jumlah datanya itu 2. Di sini data pertamanya itu kita melakukan jenisnya itu regular. Jadi buat paketnya itu kebagian kilo. Baru data kedua itu melakukan jenisnya. Jika kita melakukan jenisnya itu express. Baru yang terakhir kita melakukan berat paketnya itu sebesar, misalnya contohnya itu 5 kg. Nah, di sini outputnya itu langsung memunculkan biaya pengiriman reguler dan biaya pengiriman express. Misalnya contoh biaya pengiriman reguler itu 6.000, yang terakhir biaya pengiriman expressnya itu 25.000. Nah, di sini kode yang saya bikin sesuai yang diminta di soal. Yang terakhir kita akan membaca soal yang ke-10. Ini mana itu dalam sebuah game LPG terdapat jenis karakter seperti prajurit dan penyihir. Setiap karakter memiliki kemampuan menyerang musuh, tetapi cara menyerangnya itu berbeda. Prajurit menyerang menggunakan kekuatan fisik, sedangkan penyihir menyerang menggunakan kekuatan sihir. Game tersebut ingin dibuat dengan sistem yang fleksibel agar dapat menambahkan jenis karakter baru di masa depan tanpa mengubah struktur utama program. Di mana program itu kita disuruh membuat program itu dengan ketentuan menggunakan abstrak class untuk merepresentasikan karakter. Yang kedua, setiap karakter harus memiliki metode untuk melakukan serangan. Yang ketiga, membuat
minimal 2 jenis karakter yang berbeda. Yang keempat, menggunakan input dari si user untuk menampilkan jumlah karakter, jenis karakter, dan target menunjukkan nilai kekuatan. Yang kelima, menyimpan data dalam array objek menggunakan polymorphism saat menyalakan hasil serangan yang terakhir menampilkan hasil serangan setiap karakter. Yang mana kita memakai input yang itu di visual itu minimal 2 jenis karakter. Nah, di sini langsung lagi kita contohnya itu jumlahnya 2. Langsung dia menunjukkan data pertama dan data kedua. Yang terakhir, contoh outputnya itu dia menunjukkan damage-nya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode saya bikin pada soal ke-10. Nah, di kode 10 itu, yang di soal, kita menggunakan abstract class dan polymorphic. Bahwa di mana kelas abstract karakternya itu memiliki metode attack-nya dan di mana diimplementasikan berbeda oleh budget. Yang di mana budgetnya itu damage-nya itu power-nya itu dikali 2 dan si penyihir di mana power-nya itu dikali 3. Baru terakhir, si program menerima input jenis dan kekuatan karakternya itu untuk menghitung dan menampilkan damage-nya itu serangan masing-masing. Nah, di sini saya akan melankan kode yang saya bikin pada soal ke-10. Di sini saya akan menunjukkan background yang saya bikin. Nah, di sini memasukkan jumlah karakternya itu. Langsung lagi kita memasukkan jumlah karakternya itu 2. Nah, data pertama itu misalnya kita masukkan prajurit. Nah, memasukkan kekuatan. Misalnya kekuatannya itu kebaca 4. Baru memasukkan jenisnya. Prajurit atau penyihir. Misalnya kita masukkan key penyihir. Nah, kita masukkan kekuatannya itu kebaca 10. Nah, langsung dia menunjukkan damage-nya itu. Misalnya di prajurit damage-nya itu 8. Yang terakhir penyihir itu dengan damage yaitu 30. Nah, kode yang saya bikin sesuai yang diminta di soal. Sekian dari presentasi yang saya bikin. Jika ada tutur salah dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih Pak.